Oke, tadi kita sudah membahas sedikit tentang tanda tangan dari master kita, Pak Sandy Sucipto. Ya, mungkin sekarang kita akan melanjutkan lagi nih, Pak. Ya. Apalagi yang perbedaan tapi persamaannya itu. Oke. Biar saya yang pegang ya. Oke. Teman-teman, ada satu yang sangat menarik yang saya mau perlihatkan kepada teman-teman di rumah. Bahwa dari dua bentuk tanda tangan ini, kalau kita lihat di sini ada serangkaian yang perbedaan juga. Ya, tadi kita sudah sempat singgung, yaitu mulai dari di sini ada banyak garis-garis yang tampak melengkung, yang pada pola pertama ini. Tapi pada pola kedua ini banyak garis tegas, lebih kaku. Banyak garis-garis tegas dan juga kaku. Kalau saya mau hitung, di sini ada bentuk segitiga bahkan dan ada 3 buah. Ini 1 buah segitiga yang pertama. Kemudian di sini pada bagian bawah bisa dilihat ada bentuk segitiga yang tersamar, ya. Dan ada yang terakhir itu adalah ini. Segitiga juga. Iya, segitiga juga. Wah, sangat mendominasi berarti ya? Bukan dominasi ya. Jadi intinya adalah kalau seseorang dengan pola seperti ini, yang kedua ini, ini adalah ada kebutuhan untuk memimpin dan juga tampil. Jadi berani tampil. Oke. Ya. Selain itu juga di sini kalau kita lihat pada pola yang pertama banyak garis-garis yang terhubung satu sama lain dan jelas. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, bahkan kalau teman-teman lihat sekilas pun nama lengkap saya bisa terbaca dengan jelas pada bagian yang pertama, contoh pertama. Tapi pada bagian yang kedua di sini tidak jelas, bahkan tidak menyerupai nama saya sama sekali, kecuali TO di belakang ini. Oh iya. Ya, betul ya, yang sama pada bagian yang pertama juga. Nah, kenapa saya buat seperti ini atau kenapa saya rangkaikan seperti ini? Karena ketika saya memasuki dunia aktivitas saya, kalau saya aktivitas saya pribadi, saya itu harus bisa tampil dan juga saya harus bisa menampilkan pribadi saya sendiri itu sebagai seorang individu yang mungkin kalau bahasa umumnya itu misterius. Ya, misterius. Kenapa demikian? Karena kita sebagai seorang analis, saya pribadi sebagai seorang analis juga sebagai seorang pemimpin, saya harus bisa bersikap sedemikian rupa menampilkan diri dengan baik di lingkungan. Dalam arti baik ini adalah saya harus bisa menjadi figur dan juga bisa menjadi contoh. Nah, kalau saya menggunakan tanda tangan yang pertama, selain daripada akan ada banyak aspek emosi yang saya tampilkan, kemudian saya juga akan lebih banyak menampilkan juga diri saya secara begitu saja. Jadi tanpa ada belak-belakan gitu ya. Betul. Jadi tanpa ada diplomatisasinya, istilah saya. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika saya berhubungan dengan klien atau ketika saya berhubungan dengan lingkungan luas, ketika saya harus berbicara di depan umum atau ketika saya harus memberikan terapi atau ceramah juga, saya harus sedemikian rupa menata diri saya supaya bisa tampil dengan optimal. Nah, itu mungkin pertama dan perbedaannya dari tanda tangan atau bentuk tanda tangan saya. Jadi mungkin saya boleh ulang lagi nih. Jadi ini bukan berarti bahwa kita ini dari tanda tangan Pak Sandy bahwa Pak Sandy ini memang orang yang mendominasi, tapi lebih ke arah Pak Sandy harus gitu ya. Jadi harus, ada satu kondisi tertentu harus jadi seseorang yang bisa mendominasi. Ya, mungkin saya lebih suka kata memimpin ya, kata memimpin. Kenapa? Ya, memimpin, mendominasi takutnya jadi negatif ya. Negatif jadi konotasinya. Kita pakai memimpin saja. Iya. Jadi intinya ini merupakan satu terapi juga untuk Pak Sandy untuk saya ya. Itu. Yang saya terapkan ya. Ketika saya mengenali bentuk saya yang pertama atau ketika saya mengenali diri saya sendiri. Ketika mempelajari metode ini tentu saja. Terus satu lagi nih yang unik yang saya sempat tahu, titik seperti ini nih. Ini artinya apa? Ya, kalau titik dalam tanda tangan sebetulnya ini dulu pernah, Ricky. Jadi saya pernah diskusi juga, saya pernah sampaikan juga ke teman-teman, ada titik dalam tanda tangan, itu artinya adalah kecenderungan seseorang untuk tidak terlalu percaya pada lingkungan dan pada orang-orang yang terlibat dalam lingkungan tersebut. Gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika saya pribadi juga berperan sebagai seorang pemimpin, saya harus sedemikian rupa mampu bersikap untuk tidak terlalu intim atau tidak terlalu dekat dengan lingkungan. Karena apa? Karena saya harus menjaga bukan saja diri saya sendiri, tapi
seluruh institusi atau seluruh anggota dari institusi saya tersebut. Gitu. Nah, itulah yang seringkali saya suka katakan dalam setiap ceramah kepemimpinan yang saya berikan, bahwa ketika seseorang menjadi seorang pemimpin, dia bukan lagi dirinya sendiri saja. Tapi dia adalah kebersamaan dengan seluruh instansi yang dia pimpin. Karena beda besar pemimpin dan bos. Ya, itu dua hal yang berbeda. Iya. Ya. Baik. Dan satu lagi yang mungkin unik, ini dialami oleh saya sendiri. Terus terang, titik ini kadang-kadang saya punya, tapi saya kadang-kadang tidak ada. Nah, apa itu artinya? Oke. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu, Ricky. Nah, satu hal yang pasti adalah tanda tangan itu adalah artinya bagaimana dia ingin lingkungan mengenal dirinya. Artinya tanda tangan itu adalah, kalau kita simpulkan, seperti topeng atau seperti bajunya, jubahnya di lingkungan. Jadi ketika dia bisa menampilkan sedemikian rupa perilaku A misalnya, bentuknya itu akan menyerupai perilaku tersebut atau terproyeksikan ke dalam bentuk tersebut. Ya. Nah, sama seperti yang saya punya. Ketika saya mulai beraktivitas sebagai seorang pemimpin di Gestalt Center, juga di beberapa grup lainnya yang saya pimpin, di sini tanda tangan saya secara natural, saya merasa tidak nyaman ketika saya pakai bentuk yang pertama. Kenapa? Karena di bentuk pertama ini ada banyak gejolak emosi yang saya miliki. Tapi ketika saya pakai bentuk kedua, ada ketegasan yang kuat yang saya miliki ketika saya buat tanda tangan tersebut. Gitu. Nah, ketika Ricky ada kasih titik atau ketika titik itu hilang, artinya ketika tanda tangan Ricky itu tidak ada titiknya, pada saat yang sama Ricky itu merasa nyaman dengan lingkungan dan bisa percaya sepenuhnya. Gitu. Tapi begitu Ricky kasih tanda tangan itu titik, artinya ada ketidaknyamanan sehingga ada jarak atau sehingga berhati-hati atau suspicious. Jadi bertanya, kemudian juga menjaga jarak, berhati-hati dan tidak percaya dengan lingkungan tersebut. Oke, menarik sekali ya. Iya, soalnya kadang-kadang kita nggak pernah benar-benar bisa sadar karena ini hanya sebuah titik loh. Betul. Gitu. Nah, seperti contoh tanda tangan ini adalah bentuk-bentuk yang seringkali tidak disadari oleh setiap pemiliknya atau setiap orang yang membuat pola-pola dari tulisannya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang membuat suatu coretan atau suatu bentuk tertentu ketika dia menulis, ada sesuatu yang mendasarinya. Nah, disitulah fungsi kinerja sistem syaraf kita. Yaitu motornya tentu saja ada di otak kita, yang mengendalikan setiap fungsi motorik kita di setiap organ atau bagian tubuh yang dipakainya untuk menulis, sehingga dia bisa buat bentuk tertentu atau pola tertentu. Gitu. Nah, oleh karena itu, apapun yang ada pola-pola atau bentuk dari tulisan seseorang itu mesti ada artinya. Dalam ilmu grafologi itu tidak ada yang salah coretan itu. Dalam arti tidak ada yang dibuat tanpa ada arti atau tanpa ada alasannya. Setiap pola atau setiap bentuk itu mesti memiliki arti dan juga makna yang berbeda. Gitu. Baik. Kalau tadi kita udah lihat perbedaan dari tulisan Pak Sandy dan kita lihat juga ada terapi yang diterapkan oleh Pak Sandy. Berarti kita juga bisa dong menerapkan terapi terhadap diri kita gitu ya? Ya, betul. Nah, intinya adalah yang sangat terpenting, Ricky. Jadi sebelum seseorang itu melakukan terapi dalam dirinya sendiri, saya selalu mengatakan bahwa kita itu harus mengenali dan juga kita harus mengetahui apa sih yang ada dalam diri kita. Siapa kita, apa tujuan hidup kita, mau dibawa kemana hidup kita, dan mau apa kita dalam hidup. Terutama mungkin teman-teman pemirsa di rumah yang masih belajar. Saya mau memberikan cerita sedikit. Jadi dalam hidup ini kita harus menemukan mau arah kita ini mau kemana. Saya punya satu slogan atau saya punya suatu quotes yang sangat menarik, yaitu adalah life will find the way. Mungkin ini banyak sekali orang pakai gitu ya. Tapi saya memaknainya dan saya mengalaminya sendiri. Ketika seseorang itu mencoba sekuat tenaga dengan apapun yang dia lakukan dalam aktivitas sehari-harinya, tetapi mungkin nanti ada kalanya ini akan berbenturan dengan pribadinya sendiri. Yaitu dia harus mengetahui apa yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengembangkannya sedemikian rupa keluar, atau dalam aktivitas sehari-hari. Nah, inilah definisi
life will find the way bagi saya. Artinya apapun yang kita mampu lakukan, lakukanlah. Karena hasil akhirnya mungkin bisa berbeda. Yeah. Dengan apa? Keinginan kita. Yang terpenting adalah kita harus cintai proses, nikmati proses pembentukan kita, dan apapun proses tersebut, mau dia membentuk itu ke arah lebih besar atau lebih kecil atau apapun yang terjadi, itu adalah diri pribadi kita. Jadi setiap manusia itu unik. Jalani saja dulu gitu ya. Ya. Oke. Kalau begitu, dengan seperti itu kita menjalaninya, kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Oke. Dan adaptif di lingkungan kita. Iya, betul. Dan kalau berhubungan dengan yang tadi kita membentuk diri, berarti dengan itu kita sepertinya tidak menikmati dong. Tapi sebelum dijawab, Oke. nanti kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini ya.